Wes wajah lan tumeka fitarkhisi ing dalam rukhsah keringanan fisabil asrori asyain ing dalam nacat keolwan piro-piro ke olwan ne perkara ya kasiratin kang akeh ya wajah fi tarkhisi fi sabil kathiratun apa kathiratun dalil kang akeh untuk mencaci kejelekan itu banyak hadisnya diperbolehkannya mencela pekerjaan-pekerjaan yang jelek itu banyak minha iku setengah sangking tarkhis ma utawi perkara ma utawi keterangan ma qassahullahu alaina ma nyatane perkara qasau kang wis nyeritakno ing masinten Allah alaina ing atase kita fi kitabihi ing dalem dawe Gusti Allah utawa ing dalem kitab Gusti Allah al azizi kang agung wa amarona lan perintah maring kita bitilawati kelawan maca ing kitabihi wa isyaati qiraati lan nyebarne maring qiraatihi maca ing kitabihi wa minha lan iku setengah sangking tarkhis ya wa minha lan iku setengah sangking tarkhis bahkan di dalam kitab ya bitilawatihi diperkenankan untuk membaca terus menyebarkan bacaan kan ngono toh itu kan boleh diceritakan toh ya boleh diceritakan kan banyak surat Al-Lahab itu kan yo menjelaskan tentang kejelekan keluarganya Rasulullah yang bernama sinten siapa Abu Lahab toh bagaimana beliau padahal keluar hati Kanjeng Nabi ya dicaci oleh Allah di dalam ayat ini kita tidak apa-apa menjelaskan itu tidak apa-apa kan orang kafir toh wa minha lan iku setengah saking tarkhis ahaditsun utawi pira-pira hadis kasiratun kang akeh fi sahih ing dalam kitab sahih kal hadisi kaya dene hadis alladzi nyatane hadis dzukira kang den tutur fi ing dalam alladzi zakar kang wis nutur fihi ing dalam alladzi sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira fihi sinten Umar bin Luhai nutur maring Umar bin Luhai wa qissati Abi Righal lan ceritane Abi Righal alladzi nyatane wong kana kang ono sinten Abi Righal iku bisyirkil haji bimah janihi ya. Sama seperti ceritanya hadis kisahnya Abu Righal yang gemar mencuri jamaah haji dengan tongkat bengkoknya ya kan alladzi nyatane wong kana kang ono sinten Righal iku yasruku nyolong sinten Righal al haja ing wong kang haji bimah janihi maring tongket kang bengkok wa qissat ibni Jud'an lan ceritane Ibnu Jud'an wa ghairihim lan liyane Ibnu Jud'an wa minha lan iku setengah saking tarkhis al hadits utawi hadits as-sahihu alladzi qaddamnahu alladzi nyatane hadits qaddamnahu kang wis nyeritakne sapa kita ing hadis lamma marrat ing dalam nalikane lumaku apa janazatun jenazah fasnau alaiha syarran falam yungkir alaihim annahu fasnau nyatane hadis lamma marrat janazatun fasnau alaiha syarran ketika ada jenazah yang lewat kemudian di antara orang itu mencacinya fasnau moko nyelo sapa kaum alaiha ing atase janazah syaron kelawan kala-olan
falam yungkir tetapi ne ora ingkar alaihi mengatasi kaum sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal qala balik nusuli gunem sinten Kanjeng Nabi wajabat kelawan ucapan wajabat. Dan begitu juga hadis, salah satunya hadis itu kalau diperbolehkan untuk mengatakan jelek kepada yang mayit yang memang sudah jelas-jelas kefasikannya, ya kan, jelas-jelas kefasikannya, Nabi itu ndak ingkar kok ketika mereka dikatakan sebagai orang yang jelek. Oh iki mayite maling kok, ternyata Nabi itu ndak ingkar. Bahkan Nabi itu kan menambahkan wajib, nah, kan wajib bagiannya itu neraka kejelekan itu kan sampai seperti itu. Nah itu bukti kalau mencaci mayit yang memang jelas terang-terangan dengan kefasikannya atau dengan kekafirannya, mereka memang kafir, itu tidak apa-apa, masih mendapatkan rukhsah. Jadi kalau muslim memang yang sudah baik, yang sudah soleh, itu haram. Seperti keterangan yang ada di atas. Lanjut, waqtalafalan podo suloyo sinten al ulama para ulama fil jam'i ing dalam ngumpul nih baina hadin nususi ing dalam antara ikilah nas ala aqwalin ing atasi piro-piro pendapat. Nah, berarti dari dua pendapat tadi, yang pertama tadi dianjurkannya kita memuji baik kepada mayit, ya kan? Yang kedua dalil yang menjelaskan tentang dilarangnya kita mencaci mayit. Nah, satu dalil mengatakan harus memuji, satu dalil mengatakan itu tidak boleh mencela. Ya kan? Satu harus memuji, ya kan? Dan tidak boleh mencela. Yang satu itu mengatakan boleh mencela. Nah, ada dua hadis yang saling berbeda, maka ketika terjadi dua perbedaan hadis yang sama-sama hadisnya mengarah pada satu persoalan, cuman yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, maka di dalam ilmu usul itu ada thoriqatul jam'i namanya. Ada nasakh mansukh kan. Lah sebelum nasakh dan mansukh itu namanya thoriqatul jam'i, mencoba untuk menggabung dua hadis ini. Yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana, itu namanya menggabung. Kalau memang tidak bisa digabung, maka alternatif keduanya itu nasakh mansukh. Yang kuat yang mana? Yang lebih dahulu mana? Apa dalil yang memperbolehkan, apa dalil yang tidak memperbolehkan? Kalau dalil yang memperbolehkan dulu, maka yang tidak memperbolehkan ini harus dibuang. Itu namanya nasakh mansukh. Nah, kata Imam Nawawi di dalam kitab ini, untuk masalah dalil yang tadi yang bertentangan, ada dalil satu memerintahkan kita untuk memuji, ya kan? Ada yang satu dalil yang memperbolehkan kita mencela. Kan bertentangan dua dalil itu. Nah, kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama fil jam'i, waqtalafalan podo suloyo sinten al ulama fil jam'i eng dalam gabungne keterangan dalil baina hadin nususi eng dalam antarane ikilah nas, baik nas Al-Qur'an ataupun nas hadis, ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Akhirnya karena ada dua dalil, kemudian muncullah beberapa perincian dari para ulama, ya. Tapi yang pakai thoriqatul jam'i, tetap menggunakan dua dalil tadi. Yang memperbolehkan itu diarahkan kemana, yang tidak diperbolehkan itu diarahkan kemana. Yang pertama, wa adharuha utawi asahuha utawi paling asoe nusus, wa adharuha lan paling adhare nusus iku anna amwatal kuffari, iku anna ala aqwalin asahuwa iku anna amwatal kufari sak temene wong matine wong kafir iku ya juzu wenang apa zikru masawihim, nutur maling keelekane kufar. Nah, dalil yang mengatakan boleh mencelanya itu dilarikan kepada pendapat yang pertama, dilarikan kepada orang yang kafir. Wa amma amwatul muslimina, anapun utawi wong matine wong muslim, al mu'linina kang terang-terangan utawa kang laknat bifiskin kelawan kefasikan,
au bid'atin utawa terang-terangan kelawan kebid'ahan wa nahwihima lan sepadane fasik lan bid'ah faya juzu moko wenang apa zikruhum nutur maring muslimin al mul'in bidzalika kelawan mengkono zikru masawihim idza kana ing dalem narikaline ana fihi ing dalem zikru apa maslahatun maslahah lihajatin krana ana kebutuhan ilahi maring zikru litahdzirin krana ngindari min halihim sangking tingkae muslim mul'in wat tanfiri lan ngedoi min qabulima saking nrimo ucapan qaluhu kang padha ngucapake sapa ulama hu ing min qabulima qaluhu kang padha ngucapake sapa mul'in ing ma wal iktida'u bihim lan ngedoi wat tanfiri wal iktida'i lan saking anut bihim kelawan muslim mul'in fima yang dalam perkara fa'alu kang padha agawe sapa muslim mul'in ing ma wa illam takun lan lamun ora ana apa hajatun kebutuhan lam yajus moko ora wenang apa zikru masawihim nutur maring keelekane muslim. Nah, wa ala hadza lan ing atase wa ala hadza tafsili lan ing atase ikilah perincian tanzilu tumurun apa hadhihin nususi ikilah dalil. Wa qad ajma'alan teman-teman sepakat sinten al ulama ala jarhil majruhi ing atase ngelarani apa ajma'al ulama ala jarhil majruh. Jarhil majruh ini untuk menyebutkan kejelekan minar ruwati saking para rawi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu zat kang luwih pirsa. Nah, begitu juga tentang masalah jarh wal majruh, jarhil majruh. Jarh wal majruh itu adalah dalam urusan hadis itu kan ada perawi. Nah, mana rawi-rawi yang bisa diterima dan mana rawi-rawi yang tidak bisa diterima. Lah untuk mengetahui para rawi ini, mana rawi yang diterima dan mana rawi yang tidak diterima, pasti harus menyebutkan mana kebaikannya, mana kejelekannya. Kalau terlalu banyak kejelekannya, maka hadis yang dikeluarkan dari si perawi ini itu tidak bisa diterima dan itu dinamakan dengan jarh al-majruh. Dinamakan dengan jarhil majruh atau jarh wa ta'dil istilahnya kalau di dalam ilmu hadis. Nah, untuk penyebutan kejelekan dalam masalah jarhil majruh ini itu boleh, semua ulama sepakat itu boleh. Ya. Jadi dalil yang diperbolehkan untuk mencaci seseorang itu dikhususkan kepada orang kafir atau orang muslim yang jelas-jelas dengan kefasikannya dan jelas-jelas dengan kebid'ahannya. Itu tidak apa-apa. Tujuannya apa? Dengan catatan itu pun meskipun boleh tetap harus dengan catatan karena ada kepentingan dan tujuan. Salah satunya agar semua orang tahu kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Itu loh. Dan yang kedua adalah segar semua orang itu tahu kalau perbuatan mereka adalah perbuatan yang harus dihindari. Dan yang ketiga, agar kalau mereka sebagai seorang perawi tahu kalau riwayatnya itu tidak bisa diterima. Artinya kita tidak boleh mengikuti pendapatnya mereka. Tapi kalau tidak ada alasan tetap tidak boleh. Jelas sampai di sini? Lanjut, apa Leren? Lanjut, tanggung piye dawa iki cak. Dawa iki sak lembar lebih iki.
nek kene sik jam 11, biasanya jam 12 kok. Oh, ini kene ya sik isu mulai. Enggak cuman dawa iki Jadi sak lembar makanya kan. status binik mah lagi longgar. Oke, kita lanjut. Satu bab lagi ya. Ya. Kita lanjut. Babu ma yakuluhu zairul kubur. Nah, ini berbicara tentang masalah ziarah kubur. Waduh, ono pengganggu wisan. Iki njaluk maem iki wis. Gak iso, Bos. Lek dikon-kon leren ya leren. Krucile teko iki. Berarti paling ibuke wis turu dek jero iki. Oke, kita tutup adalah babu ma yakulu zairul kuburi. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang doa-doa atau hal-hal yang perlu diungkapkan pada saat kita ziarah kubur. Babu ma yakuluhu zairul kubur wallahu alam bisawab. Li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya al mursalin washabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashq wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Wa li masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fil dunia radhiyallahu anhum wa an sa'ir sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin innallaha ta'ala yahmina bihi mayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah ولقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة صلى الله مقاصدنا ويسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استودعتك ما علمتني فردته إلي عند حاجتي إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.